Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. בין אלוהים לרש בשר, לא אלוהות בגוף אדם, מתנת צדקה ואהבה, חייו הוא נתן ככבה. ضاق العنان قضى فيه اكتفى حكم الإله شال الخطا. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. More than silver, more than gold. You are the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me just give me Jesus. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Kiranya kita semua penuh sukacita, berkat, dan perlindungan dari Tuhan. Selamat datang di ibadah GBI Kali Besar. Kiranya kita hari ini akan dilayani oleh hambanya, yaitu Pastor Dani Setiawan. Mari kita siapkan hati dan buku dan catatan, bisa berupa handphone atau catatan untuk mencatat firman Tuhan yang luar biasa akan disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan,
Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Sungguh karena itu penyertaan-Mu. Sungguh itu karena anugerah-Mu, kasih sayang-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Biarlah kami menemukan perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan saat ini Tuhan. Kami bawa segala pujian kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami. Sehingga kami mendapatkan yang baru Tuhan. Kami datang Tuhan dan pulang tidak sama lagi. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang beban berat Engkau lepaskan dalam nama Yesus. Kau menemukan jalan keluar ya Tuhan. Kau menguatkan kami. Kau berikan kami iman yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya yakin masih bisa lebih meriah lagi. Sorakan haleluya. Haleluya. Kudus tercurah di tempat ini, melawat kita semua. Bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Bersama-sama Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dengan iman kita nyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, hey.
di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini. Bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Saudara saja, anggur baru tercurah. Boleh lihat kanan kiri. Kita berkati rekan saudara-saudara kita yang ada di tempat ini. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Lebih lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, tetapi umatnya nyata. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak waktu, giatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang mengikat. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang mengikat. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi.
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala, lebih lagi lah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, haleluya. Ya, haleluya, haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layak. Kita boleh tunjuk kanan kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Ya Allah, kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Kau yang menjamah kami, Kau yang pulihkan kami. Ya Allah, bala bala bala. Kiri diri diri ya Allah, bala 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 bala. Kami datang ya Tuhan. Ya Allah, bala bala. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil
bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Saudara saja, tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Tiada bagi orang percaya, turut bekerja di antara kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Biarlah musik memuji Tuhan, kita boleh sembah Tuhan sama-sama. Yalah bala 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 bala. Sebab tiada yang mustahil bagimu Tuhan, bagimu Yesus. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Kau sanggup Tuhan. Oh, Kau jamah kami, Kau pulihkan kami, Kau sembuhkan kami. Yalah bala 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 bala
bawa kepadamu ya Tuhan. Doa-doa kami, ya, tiada yang mustahil bagimu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari lebih lagi dengan iman kita katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh ya Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Kau Raja kami, sebab Kau Allah yang sanggup. Kau memulihkan hidup kami. Ya la bala 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 bala. Kididiri ya la la bala 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 bala. Sikididiri. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh
Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah, biarlah ini menjadi doa kami ya Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah, turut karena Roh Allah, karena Roh Allah, turut karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sungguh inilah iman kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah kami adalah ibadah yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Saudara. Silakan duduk, Bapak Saudara. Oke, selamat pagi Bapak Saudara. Shalom. Apa kabar semuanya? Ya, bagaimana liburannya? Ya, menikmati liburan atau menikmati kerjaan yang lebih berat? Ya, karena asisten rumah tangga, suster pada pulang semua. Ya. Bagaimana liburan lebaran? Sudah makan ketupat lebaran? Ada di sini yang sudah makan ketupat lebaran? Ada ya, sebagian ya. Saya sudah 2 kali Bapak Saudara ya. 1 hari makan ketupat lebaran terus. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah. Ya. Beribadah itu kesempatan, amin Bapak Saudara. Ya, beribadah itu anugerah, beribadah itu kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan berkata ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya ibadah itu mengandung janjinya Tuhan, Saudara. Untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Janji Tuhan itu tertulis dalam Alkitab. Ya, Tuhan bilang kau akan terus naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu janji-janji Tuhan. Siapa yang percaya janji Tuhan itu berlaku dalam hidup kita untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Ya, ibadah itu mengandung janji, Bapak Saudara. Nah, hari ini kita masih ada di bulan April, kita masih ada di bulan Paskah ya. Di mana kita semua telah memperingati dan mengenang betapa besar karya dan pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Jumat Agung yang lalu kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus mati berkorban buat menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada 10 tahap penderitaan daripada Tuhan Yesus. Dari mulai Taman Getsemani dia berdoa,
sampai ke bukit Golgota. Sampai akhirnya Tuhan Yesus disalib dan Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya apa Bapak Saudara? Artinya tugas yang diberikan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus untuk menebus umat manusia. Ya, puncaknya mati di atas kayu salib itu sudah selesai dilakukan. Ya. Kalau dibilang Yesus memikul salib, dia pikul salibnya Bapak Ibu Saudara. Dia pikul salibnya sampai bukit Golgota, dibantu oleh Simon orang Kirene. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Yesus Allah yang kita sembah, dia Allah yang tidak mati selama-lamanya. Alkitab berkata 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kematian itu membuktikan bahwa Yesus dia Allah yang hidup. Dia Allah yang tidak pernah bisa mati. Yesus mati yang pertama menurut ilmu kedokteran karena kehabisan darah. Darahnya tertumpah buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Alkitab berkata tanpa pencurahan dosa, ya, tidak ada penebusan dosa. Yesus mati karena kehabisan darah. Di dalam darah Bapak Ibu Saudara itu ada nyawa. Nyawa itu artinya kehidupan. Darah Yesus, nyawanya, kehidupannya dihabiskan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu menurut ilmu kedokteran karena Yesus mati kehabisan darah. Tetapi menurut Alkitab, Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Dia berkata, ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Lalu mati, saudara. Saya mau bilang bahwa Yesus, dia tidak akan pernah bisa mati. Dia menyerahkan nyawanya. Makanya 3 hari kemudian, Yesus yang kita sembah, dia bangkit. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan segala-galanya. Ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, selama 40 hari, ya setelah 40 hari Yesus naik ke sorga. Tetapi selama 40 hari Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya mengajak untuk kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 9. Firman Tuhan berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang pertama, Yesus mati karena dosa kita. Dia mati bukan karena kejahatannya, tetapi dia mati karena dosa kita. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Ya. Maksudnya sampai kitab Korintus itu ditulis masih hidup. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Yesus menampakkan diri secara fisik itu kepada murid-muridnya, kepada Maria Magdalena, ya, kepada Petrus, kepada murid-murid, kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Itu untuk membuktikan Yesus hidup. Lalu 40 hari setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus naik ke sorga. 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun. Hari Raya Pentakosta. Ketika Roh Kudus turun, Bapak Ibu Saudara, murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka menerima kuasa karena Roh Kudus turun dalam hidupnya. Mereka memberitakan Injil, mereka menyembuhkan orang sakit, dan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus dicurahkan, itu jadi maju.
Pekerjaan Tuhan jadi berkembang. Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kronologinya Bapak Ibu Saudara ya. Pekerjaan Tuhan maju, maka Paulus yang waktu itu namanya Saulus, dia menjadi panas. Dia adalah orang Farisi. Dari keturunan mazhab yang paling keras dari orang Farisi. Dia mempunyai surat kuasa untuk menangkap, menyiksa, dan membunuh murid-murid daripada Tuhan Yesus. Tadi kita baca, paling akhir dia menampakkan diri kepadaku. Ini kata Rasul Paulus, karena aku yang paling hina. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus itu sudah naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan. Pekerjaan Tuhan makin maju. Dan Paulus menjadi panas hati. Dia ingin menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Dia sudah punya surat kuasa penuh. Penugasan dari imam-imam kepala, Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab mencatat, ketika Rasul Paulus pergi ingin menangkap murid-murid Tuhan Yesus, di jalan yang namanya Damsik, Damaskus, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus dicurahkan. Dalam bentuk sinar yang lebih daripada matahari. Ketika Saulus yang namanya Paulus itu melihat sinar itu, matanya menjadi buta. Dia gak bisa ngelihat apa-apa. Lalu Saulus berkata, siapakah engkau? Lalu Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, dari cerita ini saya mau bilang begini. Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun. Tetapi Tuhan Yesus masih bisa menjumpai yang namanya Rasul Paulus. Saulus yang jadi Rasul Paulus. Dan akhirnya Rasul Paulus pun bertobat. Yesus mati, Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya secara fisik. Tetapi dia juga menampakkan diri kepada Rasul Paulus secara roh. Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Kita gereja Bethel Indonesia itu menganut aliran karismatik. Ya, ada yang Protestan, ada Katolik, tapi kita nih disebutnya Kristen karismatik. Apa itu Kristen karismatik? Kristen yang mendahulukan pekerjaan Roh Kudus. Karya Roh Kudus, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam gerejanya. Itu gereja karismatik, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ya, kita adalah sebagai gereja karismatik. Kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Bukan seminggu sekali di gereja. Ya, betul di gereja orang bisa berjumpa Tuhan ketika penyembahan. Dia dijamah, oh Tuhan kau baik banget. Tapi kalau berjumpa dengan Tuhan hanya seminggu sekali, maka Senin, Selasa, Rabu, wah ada masalah. Tensinya tinggi, emosinya naik. Daging lagi yang keluar, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau bilang begini, betapa pentingnya perjumpaan kita dengan Tuhan setiap hari. Karena kita Kristen karismatik. Kita harus berjumpa dengan Tuhan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kekristenan tanpa kuasa Roh Kudus, maka kekristenan akan menjadi hidup yang membosankan. Ibadah jadi membosankan. Karena kenapa? Karena gak ada kuasanya, Bapak Ibu Saudara. Disuruh ke gereja, aduh males. Apalagi sepi-sepi begini lagi pada liburan. Kenapa? Karena gak ada kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Gereja tanpa Roh Kudus, hidup kekristenan tanpa kuasa Roh Kudus, itu sepertinya mati. Tidak ada kuasanya, Bapak Ibu Saudara. Tidak menggairahkan, membosankan. Tetapi kehidupan kekristenan dengan kuasa Roh Kudus, dengan perjumpaan dengan Tuhan, saya mau bilang, kehidupan kekristenan itu jadi menggairahkan. Kita jadi semangat ke gereja. Kita jadi semangat melayani Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu melayani ibadah
itu mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di dunia diberkati, di hidup yang akan datang kita memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dari pihak Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu inisiatif daripada Tuhan Yesus. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya itu menerima. Dan akhirnya murid-muridnya itu juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi, murid-murid itu kembali dikuatkan imannya. Petrus yang tadinya merasa bersalah kepada Tuhan Yesus, akhirnya dia mengalami kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru. Thomas yang tadinya tidak percaya, murid-muridnya berkata, aku ketemu Tuhan, kami ketemu Tuhan. Thomas bilang, kalau aku tidak lihat sendiri dengan mataku dan tidak mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, maka aku sekali-kali tidak percaya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Thomas, lihat, ini tanganku yang bekas paku. Ini lambungku. Mari cucukkan tanganmu ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Ketika Thomas cucukkan jarinya ke lambung Yesus yang bekas ditombak, Bapak Ibu Saudara, dia bilang, ya Tuhan, ampunilah aku karena aku orang berdosa. Aku percaya. Lalu Tuhan bilang begini sama Thomas, karena kamu telah melihat aku, kamu percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Apakah kita pernah melihat Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Tangan Tuhan di paku pernah lihat? Kita gak pernah lihat. Tapi berbahagialah kamu, ya sekalipun kamu tidak melihat, kalau kamu percaya. Saya percaya kita semua di tempat ini adalah disebut orang-orang yang percaya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Hidup kekristenan harus memiliki pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biarlah kita jemaat GBI Kali Besar itu mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu artinya Tuhan itu membuka dirinya. Manusia bebas datang kepada saya, kata Tuhan. Kapan saja ia mau. Sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah membuka dirinya. Ya kemarin hari Sabtu itu ada lebaran hari pertama ya. Saya nonton televisi. Pak Presiden dia sholat di salah satu masjid. Lalu dia ada di rumahnya di Solo. Didatangi dengan beberapa tamu. Lalu Pak Presiden Jokowi membuka pintunya. Ada tamu-tamu yang masuk. Karena Presiden buka pintu Bapak Ibu Saudara. Kalau Presiden tutup pintu kira-kira ada yang bisa masuk gak Bapak Ibu Saudara? Gak bisa. Sudah ditahan sama pas pampres Bapak Ibu Saudara ya. Stop, mau ngapain? Gak bisa. Tapi kalau Presiden suruh buka pintu, dia bebas masuk Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Zaman dulu Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang bisa berjumpa dengan Tuhan itu hanya imam besar dari keturunan Harun. Dan itu pun hanya boleh 1 tahun 1 kali. Dia harus membawa korban yang tidak bercacat celah masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan di situ imam besar ketemu dengan Tuhan. Enggak sembarangan. Tapi ketika Yesus mati, Yesus membuka dirinya. Semua boleh. Nah, kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan, saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara. Perlu sikap reaksi aktif dari kita untuk kita datang kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita di mobil lagi diem pun kita bisa dijamah Tuhan, bisa, tapi itu jarang. Tapi yang lebih sering ketika kita menghampiri Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, dalam baca firman, itu kita bisa ketemu dengan Tuhan, Bapak Saudara. Saya berdoa biarlah kita semua di tempat ini bukan menjadi Kristen yang biasa. Ya, pergi ke gereja hari Minggu, tepuk-tepuk tangan, dengar firman, lalu pulang.
Saya berdoa biarlah kita menjadi Kristen-Kristen yang luar biasa. Yang mau katakan amin. Kita menjadi Kristen-Kristen yang berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat banyak berkat-berkatnya. Ya, yang lemah dikuatkan, yang tadi imannya tidak percaya, jadi percaya, Bapak Ibu Saudara ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari pihak kita harus aktif untuk datang kepada Tuhan. Firman Tuhan yang tadi saya kutip Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada satu buku judulnya Pemburu Tuhan. Ya, ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Tommy Tenney. Dia menulis kita orang Kristen, kita harus memburu Tuhan Bapak Saudara. Untuk kita mendapatkan Tuhan dan kemuliaan yang makin besar. Saya mau bilang hati-hati bahwa di sosmed, di pengajaran-pengajaran yang sekarang banyak bisa kita dengar secara bebas. Itu banyak pengajaran-pengajaran yang sepertinya agak sedikit kurang pas dengan pengajaran daripada GBI. Dia berkata bahwa Yesus itu sudah mati bagi kita, selesai. Kita gak usah ngapa-ngapain, dia sudah sayang sama kita. Kita gak usah ngapa-ngapain, Tuhan sudah memberkati kita. Betul Bapak Ibu Saudara, itu betul. Saya punya anak 3. Dia gak usah ngapa-ngapain, dia akan saya beri makan setiap hari. Butuh baju, gak usah minta, saya kasih. Amin Bapak Ibu Saudara. Uang sekolah gak usah minta, saya kasih. Gak usah ngapa-ngapain dia Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dia melakukan kehendak Bapaknya, dia dekat dengan kita, kita senang Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita gak usah ngapa-ngapain, Tuhan sudah berkati kita, betul. Tapi waktu kita melakukan kehendaknya, kita mau dekat kepada dia, dia senang Bapak Ibu Saudara. Sama, kita punya anak Bapak Ibu Saudara. Kalau anak kita turut kehendak kita senang gak Bapak Ibu Saudara? Senang. Kalau dia gak turut kehendak kita, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kesal ya. Tapi makan tetap dikasih enggak? Dikasih Bapak Saudara. Ya. Saya rasa itu adalah gambarannya ya. Jadi kita jangan terjebak dengan pengajaran-pengajaran yang berkata bahwa kita nggak usah ngapa-ngapain Tuhan memberkati. Betul, itu betul Bapak Saudara. Tapi kita harus melangkah lebih lagi. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Nah saya mau membahas ini ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Coba kita buka Yohanes 21 ayat 1 sampai 6. Nah kita coba membahas di sini. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yohanes 21 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kita baca ayat 6 sama-sama, 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah ini adalah kisah Bapak Ibu Saudara di mana Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Ketika itu Petrus bilang begini, "Aku mau pergi nangkap ikan." Lalu teman-temannya yang lain bilang begini, "Aku ikut dengan kamu, aku ikut nangkap ikan."
Nah, pergilah mereka nangkap ikan, Bapak Ibu Saudara. Sehari-harian mereka nggak dapat apa-apa. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sebenarnya menghendaki Petrus, Thomas, anak-anak Zebedius, murid-murid yang lain. Sebenarnya Tuhan ingin mereka tidak lagi menjala ikan. Mereka sudah dipanggil oleh Tuhan waktu di waktu di Danau Galilea. Ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu Bapak Ibu Saudara, Petrus dan teman-temannya, dia tinggalin jalannya, dia ikut Yesus. Jadi penjala manusia. Tapi ketika Yesus mati, imannya terguncang. Dia ingin kembali kepada pekerjaan yang lama. Dia ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Aku mau mancing lagi, aku mau menjala ikan. Yang lain ikut. Akibatnya gak dapat apa-apa. Karena dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Saya dikasih Tuhan. Tuhan Yesus sengaja menampakkan diri kepada mereka di pantai Danau Tiberias. Nah, pantai Danau Tiberias sama Danau Galilea itu danau yang sama, Bapak Ibu Saudara. Ini danau. Ini bisa disebut Danau Galilea, bisa disebut Danau Tiberias. Kalau di pemukiman di sini area Tiberias, mereka akan menyebutnya ini Danau Tiberias. Tapi kalau dari sini orang-orang Galilea, dia akan menyebutnya ini Danau Galilea. Tempatnya sama, Bapak Ibu Saudara. Tempat di mana Tuhan memanggil mereka, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Dia diberikan mandat, tugas. Mereka diberikan pekerjaan yang mulia. Bukan lagi menangkap ikan, tetapi menjala jiwa-jiwa. Wah, ini pekerjaan mulia, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mereka pada waktu itu dia tinggalin jalannya. Dia ikut Yesus. Tetapi ketika mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan lagi, Yesus mati. Mereka mau kembali kepada kehidupan yang lama. Tapi untung Bapak Ibu Saudara, bersyukur Yesus hadir, mereka berjumpa dengan Yesus dan akhirnya mereka kembali menjala manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, Petrus, Thomas, Yakobus, Yohanes, semua murid-muridnya, dia kembali memberitakan Injil. Enggak lagi mancing Bapak Ibu Saudara, menjala enggak. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, perjumpaan kita dengan Tuhan itu membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya, jalan-jalannya dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu berjumpalah dengan Tuhan setiap hari. Sehingga kita tahu arah mana yang harus kita ambil. Arah mana yang harus kita tempuh. Kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan setiap hari Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mengambil jalan kita sendiri. Gue gak mau lagi pelayanan, gue gak mau lagi. Itu jalan kita sendiri. Waktu kita berjalan dengan jalan kita sendiri, maka seperti Petrus dan teman-temannya, sehari-harian tidak mendapat apa-apa. Artinya apa? Berkatnya jadi seret. Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Misalnya begitu, ada istilah seperti itu. Kenapa? Karena tidak lagi mengikuti kehendaknya Tuhan. Yang pertama, perjumpaan kita dengan Tuhan setiap hari itu membuat kita memiliki arah. Kita mengerti maksud dan kehendaknya Tuhan. Kadang-kadang walaupun kita sudah bersekutu dengan Tuhan setiap hari, kadang-kadang masih ada tekanan, pergumulan, air mata. Tapi kita terus maju, kita terus maju. Seperti kitab Mazmur 127 berkata, orang-orang yang maju dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju, menangis sambil menabur benih, dia pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kenapa? Karena dia tahu tujuan hidupnya. Dia terus menabur benih, dia terus menabur, dia terus menabur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama, perjumpaan kita dengan Tuhan membuat kita kembali memiliki arah dan tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Kalau enggak, saya mau bilang gini, kita gak mungkin bisa berjalan dalam tujuannya Tuhan. Walaupun kita masih pelayanan pakai dasi di gereja. Kalau kita gak pernah punya persekutuan dengan Tuhan, kita seperti orang yang hilang arah. Hilang arah. Cuma disuruh datang pagi, datang, pelayanan pulang, hilang arah.
Tapi saya berdoa, biarlah jemaat dan pengerja GB Kali Besar, kita mau membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Amin Bapak Saudara. Yang kedua Bapak Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu memberkati hidup kita. Ketika hari mulai siang Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" Mereka bilang tidak ada. Lalu perhatikan, Tuhan Yesus bilang begini. Ayat 6. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Wah, siapa di sini yang hidupnya benar-benar mau diberkati oleh Tuhan sampai tidak bisa menarik berkat lagi? Semua mau, amin? Nah, perintahnya begini. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Kira-kira kalau murid nebarinnya di sebelah kiri, dapat nggak Bapak Ibu Saudara? Sebab ditulis loh, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Coba ditayangin lagi ayatnya. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Kalau kamu tebarin di sebelah kanan, kamu akan peroleh berkat itu. Saya yakin saya lagi renung-renungin ini, kalau dia main sekedar tebar di sebelah kiri, saya rasa dia gak dapat ikan. Padahal kalau di laut Bapak Ibu Saudara, ikan itu kan banyak, bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri. Begitu kan? Tetapi saya mau bilang begini, ini hanya bicara mengenai ketaatan. Katakan ketaatan. Ketaatan Bapak Ibu Saudara. Berkat itu berbicara mengenai ketaatan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Perjanjian Lama pernah menulis hal yang serupa. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya. Tadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, kamu akan peroleh. Ya, kalau dia dengar dan dia lakukan, maka dia akan peroleh Bapak Ibu Saudara. Nah, saya berdoa biarlah Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, tapi kita juga mendengar suaranya Tuhan. Ada istilah yang berkata begini, berdoalah sampai Tuhan mendengar doamu. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita berdoa sedikit juga Tuhan sudah dengar, karena dia Allah yang maha tahu. Mungkin kalimatnya lebih tepat begini, berdoalah sampai kamu mendengar suaranya, gitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin lebih tepat. Karena untuk lebih mendengar suaranya itu gak mudah Bapak Ibu Saudara. Kita harus berdoa, kita harus berjumpa dengan Tuhan sampai kita mendengar suara dan kehendaknya. Waktu kita dengar suara dan kehendaknya kita lakukan, wah, disitulah berkat yang luar biasa, yang ajaib, itu terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, perkataan yang sedikit daripada Tuhan waktu kita lakukan, itu mengandung kuasa yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan. Sebab itu lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan. Dengarlah suaranya. Supaya hidup kita sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, oh saya mah sudah diberkati. Saya mah gak usah ke gereja. Ya ke gereja Natal aja saya udah diberkati. Saya mau bilang tidak mungkin Bapak Saudara. Mungkin kalau berkat umum ya. Berkat umum ya. Tapi berkat khusus belum tentu Bapak Saudara. Saya punya anak 3. Berkat umum misalnya setiap bulan uang sekolah ya mereka dapat. Makan siang dapat, makan malam dapat, makan pagi dapat, semua dapat. Tapi berkat khusus beda.
Kalau ada satu orang yang dekat sama saya mau ke Alfa, Pak ikut, dia ikut. Kira-kira dia dapat lebih banyak nggak Bapak Ibu Saudara daripada yang lain? Dapat. Dia ambil coklat, dia ambil macam-macam. Bapak yang bayarin. Terus kita ingetin, beliin buat Cece juga, beliin buat Koko juga. Oh ya, diambil sama anak saya yang paling kecil. Ya, paling cuma satu, diambil dapatnya. Tapi dia bisa dapat lebih banyak, saudara. Tuhan itu baik. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin, Bapak Saudara. Tapi waktu kita mendekat kepada Tuhan dan mendengar suaranya, kita akan mendapat lebih daripada apa yang dapat kita harapkan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Soalnya dikasih Tuhan. Daud pernah bilang begini, yang gak usah dibuka, saya akan bacakan saja. Daud ini adalah orang yang berkenan. Daud pernah berkata begini, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Itu Tuhan loh Bapak Saudara. Ya, jangan kita hidupnya bengkok-bengkok supaya Tuhan gak belat-belit sama kita. Amin Bapak Saudara. Ya, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan dan berkenan. Dan yang terakhir, saya gak berpanjang Bapak Saudara ya. Perjumpaan dengan Tuhan yang terakhir itu membuat kita mendapatkan pekerjaan yang mulia. Katakan pekerjaan yang mulia. Ya, kurang kompak Bapak Saudara. Katakan pekerjaan yang mulia. Nah, siapa di sini yang ingin pekerjaan yang mulia? Ya, mungkin bagi manusia, wah, ya jadi gubernur nih pekerjaan mulia. Ya. Tapi di mata Tuhan berbeda, Bapak Saudara. Saya akan bacakan sekali lagi Yohanes 21 ayat 15 dan 17 yang ini ceritanya nyambung Bapak Saudara ya. Nyambung ketika mereka sudah sarapan, lalu Tuhan Yesus bicara pribadi dengan Petrus. Ayat 15 firman Tuhan bilang begini, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini pribadi Bapak Saudara. Ya. Tadi Tuhan ketemu Petrus, Thomas, anak-anak Zebedius itu rame-rame. Tapi ketika pribadi, dia tanya, kamu ngasihin aku enggak? Lebih daripada semuanya. Petrus bilang, iya, aku mengasihi engkau Tuhan. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu ditanya lagi yang kedua kali, kamu mengasihi aku enggak Petrus? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Saudara. Siapa di sini yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ada? Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Kita harus bisa mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Saudara. Mungkin kalau nggak di gereja, kita punya keluarga, ada anak kita. Ada orang tua kita, ada saudara kita, ada teman kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Coba kita lihat, kita ngaca kepada diri kita sendiri. Kapan terakhir kali kita menggembalakan domba-dombanya Tuhan, saudara? Kalau sudah lama, mari
alami perjumpaan dengan Tuhan. Dengar suaranya dan bersekutulah pribadi dengan Tuhan. Maka kita akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita gak mungkin bisa mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Gak mungkin bisa. Walaupun itu anak kita sendiri. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, kita akan mampu mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Katakan amin Bapak Saudara. Dimulai dari awal. Saya mulai dari kecil, saya menikah dengan istri saya. Setiap malam kita berdoa berdua. Berdoa. Punya anak satu, kita ajak bertiga. Punya anak satu lagi, jadi berempat. Punya anak satu lagi, jadi berlima. Ya. Walaupun cuma sebentar, ayo kita kumpulin. Kita datang sama Tuhan. Nyanyi, Tuhan adalah gembalaku lah, apalah. Kita nyanyi aja, doa. Kita mau belajar untuk mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Yang mau katakan amin Bapak Saudara. Mungkin secara manusia kita belum mampu. Tapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Kita dengar suaranya. Kita mengalami persekutuan pribadi. Ya ketemu pribadi Petrus sama Tuhan. Di situ Tuhan tanya. Mari kita mau berjumpa dengan Tuhan. Ini adalah masa-masa di mana Tuhan itu menghampiri murid-muridnya. Dan biarlah kita juga mau datang kepada Tuhan secara aktif. Dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ya, baca Alkitab, usahakan setiap hari. Sebisa mungkin paksa diri kita. Latihlah dirimu beribadah, paksa. Sediakan waktu untuk berdoa. Ya berdoa bukan hanya kita minta kepada Tuhan, itu juga boleh. Tapi berdoa, itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan terima kasih. Hari ini saya capek banget. Tadi ketemu ini kayaknya saya salah ngomong. Saya minta ampun Tuhan. Nah itu kita berdoa, kita ngobrol. Lalu siangnya saya ketemu si ini lagi. Saya kayaknya dia tersinggung sama saya nih. Saya minta ampun, saya berkati dia. Nah itu kita lagi berdoa Bapak Saudara. Bukan hanya minta Tuhan, besok ada proyek. Itu juga boleh-boleh aja. Tapi mari kita naik satu level lebih tinggi lagi. Kita berjumpa dengan Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan. Sampai kita mendapatkan dan mendengar suaranya. Ya, biar kiranya hari ini Bapak Saudara, kita mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Iman kita dikuatkan, kita menjadi orang-orang Kristen yang menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Bapak Saudara. Kita bangkit berdiri. Yesus hidup, sebab dia hidup ada hari esok. Coba minta kunci E. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari kita angkat tangan kita, sorakan haleluya. Yesus hidup. Haleluya. 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 Bapak, kami berdoa Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat karyamu di atas kayu salib menebus dosa kami. Terima kasih buat kebangkitanmu Tuhan pada hari yang ketiga. Itu membuktikan bahwa Engkau Allah yang kami sembah
adalah Allah yang tidak mati, tetapi Allah yang hidup. Allah yang berkuasa atas maut. Allah yang mengalahkan maut. Allah yang mengalahkan kematian. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya, ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami menerima kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami tidak akan mati, tapi kami akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami jemaat-Mu GBI Kali Besar, kami tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa. Kami mau menjadi orang Kristen yang luar biasa. Menjadi orang Kristen yang berjumpa dengan Tuhan. Sehingga hidup kami dituntun oleh kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga hidup kami itu menerima kuasa pekerjaan yang mulia dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan mencukupi. Apapun yang mereka pergumulkan, Tuhan menolong dan menjawab. Kalau ada sakit penyakit di antara mereka, kami perkatakan oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau ada di antara keluarga, Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit penyakit, lepaskan berkat, lepaskan mujizat, lepaskan kesembuhan, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan juga berkata, Engkau Allah yang kaya, rela jadi miskin, supaya kami yang miskin jadi kaya oleh karena kemiskinan-Mu. Kaya dalam segala hal, kaya dalam kemurahan hati, dalam segala hal. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami pintu-pintu yang tertutup secara finansial, secara ekonomi, kami juga berdoa Tuhan, curahkanlah berkat-Mu. Bukakanlah tingkap-tingkap di langit, memberkati umat-Mu sampai berkelimpahan. Seperti Tuhan menuntun umat-Mu dari padang gurun menuju tanah perjanjian. Mereka akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hidup umat-Mu di tempat ini, mereka diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Dan biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mendekat dan mendengar suara Tuhan. Dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan, terimalah persembahan kami ini Tuhan. Dengan ketulus hati kami akan memberi. Dan hanya yang siap memberi belum sama-sama kita katakan. Amin. Seperti biasa, Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan di akhir keluar dari tempat ini dan untuk yang live stream melalui YouTube sudah ditayangkan. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa syafaat. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berkuasa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih, oh terima sekali lagi Tuhan Yesus, kami mintakan kuasa Roh-Mu, kuasa Roh Kudus Tuhan. Engkau Allah memberkati, memenuhi kami siang hari ini dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Oh Rabah Syandara Labalabaya Syandara Lamaya
Biarlah setiap kami mengalami kembali perjumpaan denganmu secara pribadi Tuhan. Dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Di dalam keluarga kami Tuhan Yesus, kami rindu setiap orang yang kami kasihi. Mereka yang sudah lama tidak beribadah, mereka yang sudah lama jauh dari ibadah Tuhan. Biarlah mereka mengalami kembali Tuhan perjumpaan denganmu, mengalami kembali kasih yang mula-mula Tuhan Yesus. Roh Kudus dipimpin di dalam kehidupan mereka dan memimpin kehidupan mereka Tuhan, penuhi Tuhan. Biarlah api Pentakosta ketiga itu sungguh Tuhan tercurah buat setiap jiwa-jiwa yang kami kasihi. Pribadi lepas pribadi, orang-orang yang percaya Tuhan, hari-hari ini api Pentakosta ketigamu, kuasa Roh Kudusmu Tuhan, di mana kami sedang menanti-nantikan pencurahan api Roh Kudus Tuhan. Dalam kebangkitan Tuhan kami rindu Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang kering Tuhan, tulang-tulang kering dibangkitkan Tuhan, dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati yang kering itu Tuhan, diberkati dengan daging, dengan kulit, dengan darah, dan diberkati kuasa Roh Kudus dihembuskan dalam hidup mereka, dibangkitkan Tuhan, menjadi berapi-api, bernyala-nyala Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat ibadahmu pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu Tuhan yang mengingatkan kami kembali tentang karya penebusan Tuhan, tentang perjumpaan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, bahkan setiap orang yang kami kasihi. Kami rindu Tuhan, keluarga kami yang sudah lama tidak beribadah, mereka datang kembali beribadah Tuhan Yesus. Berikan rasa rindu, haus, lapar akan Tuhan. Berikan Tuhan belas kasihan, blessing Tuhan. Biarlah kehidupan mereka dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu Bapa. Sehingga itu yang menuntun mereka mengeluarkan dalam setiap jerat-jerat apapun itu Tuhan. Kami percaya Kau melepaskan setiap jerat-jerat dalam kehidupan duniawi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, membawa mereka datang kepadamu ya Bapa, beribadah, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi siang hari ini, terus berkati lawat Tuhan setiap kami, hidup kami untuk menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Engkau memakai kapasitas hidup kami untuk menjadi terang Tuhan, khususnya untuk menjadi messenger di Third Pentecost, amanat agung Allah dinyatakan sampai ke ujung bumi, dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko bersama Ibu Hermin. Juga kami berdoa untuk Pak Weliar, Ibu Maulin. Kami juga berdoa untuk Pak Dani, Ibu Dewi, bahkan setiap gembala-gembala cabang yang ada. Ikati dalam tali kasih-Mu, di dalam unity-Mu, dan aliran kuasa Roh Kudus di dalam api Pentakosta ketiga itu tercurah dan Tuhan menurunkan atas setiap gerejanya Tuhan, dan menuntun gerejanya hari-hari ini untuk menjadi gereja di akhir zaman, untuk menjadi berkat Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati keluar masuknya di dalam penyertaan perlindungan sempurna. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati di dalam segala otoritas Allah lebih lagi, heran dan ajaib lebih lagi, memakai di dalam segala kapasitas yang tidak terbatas dalam kehidupan gembala-gembala kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi gembala yang baik buat setiap kami domba-dombanya. Terima kasih untuk gembala yang baik yang Tuhan beri buat setiap kami. Tuhan juga kami memberkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat Indonesia. Engkau terus melawat bangsa kami Tuhan. Biar tiang awan, tiang api-Mu terus ada di Indonesia. Biar ada hujan lawatan dan kuasa-Mu di Indonesia. Sungguh api Pentakosta ketiga itu membangkitkan generasi muda juga Tuhan. Biar generasi Yeremia dibangkitkan di bangsa ini Tuhan Yesus. Tidak akan lelah-lelahnya kami berkata, generasi Yeremia dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Kegerakan Allah yang besar akan terjadi di dalam api Pentakosta ketiga di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, semua kabinet kerja yang tertinggi, yang terendah. Urapi di dalam roh takut akan Tuhan. Berkati hati yang mau mensejahterakan rakyatnya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati segala hal semuanya. Engkau turut campur. Kami percaya semua akan baik adanya. Kami percaya kami akan melewati segala resesi apapun, diam dan tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk Pilpres 2024 yang sedang dipersiapkan. Tuhan Kau yang mencampur tangan Tuhan. Terima kasih untuk setiap pekerjaan Tuhan, doa-doa keliling yang sudah dilaksanakan dari tahun kemarin sampai
dari tahun ini sampai tahun ke depan, kami percaya itu dia tidak akan sia-sia Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami percaya akan ada lawatan, akan breakthrough Tuhan di dalam pemerintahan yang baru, pemerintahan pemimpin yang nasionalis, yang toleran sudah Tuhan pilih di 2024. Terima kasih untuk presiden yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih juga untuk setiap jemaat Tuhan yang siang hari ini hadir. Kami percaya yang sakit sudah terima kesembuhan, yang terikat sudah dibebaskan, yang membutuhkan jalan pertolongan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan mukjizat-Mu yang terus terjadi secara kreatif Tuhan di dalam kehidupan kami, sebab kami tahu kami mengandalkan Tuhan yang hidup, kami memiliki Allah yang setia dalam hidup kami. Terus berkati yang berusaha, berstudi, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebentar kami berpisah, penyertaan pelindungan Tuhan selalu sempurna. Dan kami siap menerima berkat daripada-Mu. Puji Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat ibadah hari ini. Dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Dan biarlah kiranya Engkau menyempurnakan ibadah kami dengan berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Dalam cinta dan kasih sayang daripada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan yang intim dan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai kepada Maranatha, akan sampai selama-lamanya. Mari kita yang menerima berkat Tuhan dengan iman sama-sama kita katakan amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati juga yang ada di rumah-rumah. God bless you. Thank you. Anggur baru Tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Happy Sunday. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pelayanan kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap kami.